Things to do at home during quarantine. Yang pertama, journaling. Kalian bisa buat bullet journal atau planner di buku kayak gini, terserah mau bergaris, kotak-kotak ataupun yang dot, titik-titik. Ini tuh bermanfaat dan berguna banget. Jadi setiap harinya kita tuh terjadwal dan lebih produktif. Kita bisa tahu goals di bulan itu, mood tracker, cerita-cerita di bulan itu tuh bagus banget. Sebelumnya aku pernah buat videonya, jadi kalian bisa cek di playlist buat kalian yang belum mengerti gimana sih buat bullet journal itu. Dan ini juga bagus untuk melatih kreativitas kita. Mempelajari pelajaran yang belum dikuasai. Di masa karantina ini wajib banget kita harus tetap belajar di rumah secara mandiri. Buat kalian yang belum menguasai atau belum memahami suatu pelajaran, dan dalam mempelajari mandiri di rumah ini dapat mengingat kita kembali tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi kalian harus tetap belajar di rumah. Latihan membuat lettering. Di masa karantina ini juga kalian bisa latihan untuk memperbagus atau belajar membuat lettering, karena ini bagus untuk skill tulisan kita. Buat kalian yang masih pemula dan masih bingung mau brush pen apa yang kalian pakai lettering, kan bisa tonton video aku sebelum ini di playlist review brush pen. Udah aku review yang Tombow, Joico, Miniso dan yang lain, kalian bisa cek aja. Dan kalian juga bisa dapat inspirasi lettering dari Google ataupun Pinterest. Di sana banyak banget contoh-contoh cara membuat gradasi ataupun shadow. Buat kalian, apakah aku harus membuat video tentang lettering, teknik lettering? Kalian bisa komen di bawah. Sekarang ini hasil dari yang aku. Next, exercise atau olahraga. Di masa karantina ini kalian juga perlu buat olahraga dan berjemur, karena selama masa karantina gini kan kita gak keluar dan kita tidak kena matahari. Padahal ini tuh perlu banget buat tulang kita biar lebih tumbuh. Jadi kalian perlu olahraga dan berjemur. Next, tilawah Al-Quran. Buat kalian yang beragama muslim, di masa karantina ini juga kalian harus perbanyak untuk tilawah Al-Quran. Mumpung juga banyak waktu buat kita buat membaca Al-Quran. Next, buat konten video YouTube. Seperti aku sekarang lagi buat video YouTube, seperti misalnya nge-review stationery, mengorganize barang-barang aku, ataupun nge-vlog. Next, rapi-rapi ruang belajar. Kita juga bisa ngelakuin hal aktivitas yang produktif seperti beres-beres, rapi-rapi kamar belajar kita. Karena kan kamar belajar kita pasti bekas belajar kita yang masih belum dirapiin, jadi kita bisa meluangkan waktu buat ngeberes-beres biar lebih nyaman dan juga lebih bersih. Kita juga bisa menyapu, mengepel kamar tidur kita, kamar belajar kita agar lebih bersih dan sehat. Organize stationery. Sebagai pelajar kita juga pasti memakai stationery atau alat-alat tulis kita di pas sekolah. Dan di masa ini pasti banget kita belum ngerapihin stationery kita. Maka dari itu kita bisa ngerapihin, disatu-satuin sesuai mereknya, diwashi tape-in ataupun dimasukin ke box-box khusus stationery kita, jadi lebih terorganize dan juga lebih rapi, biar pas kita nyari stationery kita lebih gampang dan gak pada hilang atau pada kemana gitu, jadi lebih rapi dan baik. Next, nonton Netflix, YouTube atau TV. Selesai rapi-rapi, misalnya kalian capek, kalian bisa istirahatin, kalian bisa nonton YouTube. By the way, buat kalian yang belum subscribe ke YouTube channel aku, kalian bisa subscribe, karena di video selanjutnya aku bakal video yang lebih bermanfaat dan menarik. Kalian bisa juga komen request apa selanjutnya. Next juga kalau kalian mau nonton film bioskop yang udah lama-lama gitu yang belum sempat kita tonton, kita bisa nonton di Netflix. Next yaitu menggambar atau melukis. Buat kalian yang hobinya menggambar, melukis, kalian juga bisa meluangkan waktu buat belajar, ataupun kalian yang pengen belajar menggambar, pas banget waktunya, banyak banget sekarang. Dan di situ aku udah selesai ngegambar. Ini aku cuman tinggal ngerapihin dan selesai deh. Next, dengerin lagu atau podcast. Selesai itu buat kalian yang suka lagu, cinta lagu, kan bisa dengerin lagu
Anchor atau podcast di Joox atau Spotify. Next, membuat DIY makanan. Sekarang aku mau buat Oreo pancake. Kalian bisa membuat apa aja terserah. Kalian bisa lihat di Google. Sekarang aku buatnya dulu. Ini pakai 2 sendok tepung, terus aku kasih air secukupnya. Habis itu aku dikasih telur dan dikasih setengah garam. Lalu diaduk sampai merata. Selesai udah merata, aku kasih margarin secukupnya. Lalu aku aduk-aduk lagi. Habis itu aku sekarang lagi mau ngehalusin Oreonya jadi kecil-kecil. Untuk adonan yang tadi dimasak dulu, dipanggang. Kalau udah selesai baru deh Oreonya ditaruh di atasnya. Dan kalau kalian mau dikasih meses ataupun susu kental manis. Next yaitu menyiram tanaman. Kali ini aku lagi nyiramin tanaman di halaman rumah. Bisa juga kalau kalian punya pot kesayangan, kalian bisa siramin atau kalian mau bercocok tanam. Ini juga bisa membuat kita lebih sayang dan cinta akan lingkungan. Next, hobi sesuai passion. Aku tuh hobinya sebetulnya renang, cuman kan di masa corona ini nggak mungkin kan berenang keluar. Jadi aku paling main pianika, suling ataupun main gitar. Sekarang aku main pianika. Sorry banget aku nggak tunjukin suara pianikanya, soalnya aku baru ingat lagu yang aku mainin itu takutnya copyright. Baca buku novel atau komik. Di masa karantina ini kita juga banyak waktu untuk membaca buku novel ataupun komik kesukaan kita. Di sini aku lagi baca novel dari Pinkberry Club tentang magical friendship. Buat kalian yang penulis buku, kalian juga banyak waktu untuk menulis cerita novel ataupun menggambar komik. Skincare and body care. Di masa karantina ini kita juga perlu skincare dan body care. DIY alat tulis, kita bisa buat tempat pensil dari bekas kotak kayak gini. Bisa pakai kardus ataupun kotak bekas teh kayak gini, tinggal kita kasih origami dan jadi deh kayak gini. Next, nonton TV. Selesai semua kegiatan yang udah kalian lakukan, misalnya baterai HP kalian habis, gak bisa nonton televisi. Kelas, istirahat atau tidur. Kalau kalian habis kegiatan dan merasa capek, kalian bisa tidur dulu. Thanks for watching, stay safe and stay healthy. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, dan makan yang bergizi dan seimbang.